kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya
Puji Tuhan, saudara-saudara, kita berjumpa kembali di dalam Church Online gereja kami dan kita harus tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita dan Tuhan kasih hikmat kepada pemerintah kita untuk mengatasi keadaan-keadaan yang sedang terjadi sekarang ini. Saudara-saudara, kita juga ingat dengan mendoakan saudara-saudara kita yang sudah terpapar dengan COVID-19 supaya keadaan mereka tetap terkendali. Dan kita memohon anugerah Tuhan supaya mereka bisa cepat untuk dipulihkan kembali. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan berdoa bersama-sama sekarang ini untuk mendengarkan firman Allah. Bapa di surga, kami berdoa sekali lagi, turunkan berkat dan hikmat-Mu di atas pemerintah kami dalam menangani keadaan-keadaan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan supaya teman-teman kami yang sudah terpapar oleh COVID-19, biarlah Tuhan mereka cepat menjadi pulih, diselamatkan dari keadaan yang rumit, keadaan yang mungkin kritis. Kami memohon Tuhan agar Engkau menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kalau kami mendengarkan firman Allah, kiranya Engkau memberkati apa yang akan kami dengarkan ini dan diurapi oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya ingin berbicara pada hari ini tentang kita sebagai sebuah keluarga yang besar. Sebagai keluarga, kalau kita sebut sebagai keluarga besar, ya kadang-kadang istilah keluarga yang besar atau keluarga besar. Nah, saudara-saudara, kalau saya melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-19, peristiwa ketika Yesus ada di kayu salib, yang saudara-saudara bisa temukan di dalam Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus, berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kalimat yang terakhir saudara-saudara mengatakan, dan sejak saat itu, murid itu menerima dia, yaitu Maria ibu Yesus, di dalam rumahnya. Pertanyaannya saudara-saudara, tentu saja saudara-saudara yang teliti membaca firman Tuhan, saudara pasti bertanya di mana saudara-saudara Yesus. Dan mengapa Yesus mesti menyerahkan ibunya kepada Yohanes, bukan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara. Dan inilah yang saya maksudkan bahwa kita berada di dalam sebuah keluarga, ya keluarga besar, yang kita bisa istilahkan sebagai keluarga rohani. Dan keluarga rohani akhirnya seperti contoh di dalam firman Tuhan ini, Yesus mempercayakan ibunya kepada muridnya. Demikian juga saudara-saudara di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, terutama di dalam situasi pandemi seperti ini, di mana hampir setiap keluarga membutuhkan gembala. Hampir setiap orang membutuhkan orang yang akan bisa mengayomi, menuntunnya, dan bisa mendoakannya. Dan saudara-saudara, dalam hal inilah kemudian kita kadang-kadang bisa berjumpa dengan hamba Tuhan, kita bisa berjumpa dengan rohaniwan, kita bisa berjumpa dengan saudara-saudara seiman di dalam satu kekeluargaan yang besar, yang terkoneksi satu dengan yang lainnya. Apakah itu melalui perkenalan di dalam sebuah gereja, kebaktian, atau melalui komsel, atau kelompok keluarga Allah, atau apapun juga saudara-saudara. Ya, kita semua bersama-sama menjadi bagian daripada sebuah kekeluargaan rohani. Saudara-saudara, itu sebabnya ketika Yesus menyatakan bahwa kepada Yohanes bahwa inilah ibunya, dalam pengertian bahwa kepercayaan yang diberikan oleh Yesus kepada muridnya, dan juga menyatakan kepada ibunya agar bisa menerima Yohanes, memperlakukan seperti anaknya sendiri. Dan saudara-saudara, dengan cara demikian, maka saudara-saudara ditunjukkan kali ini bahwa kekeluargaan rohani itu menjadi begitu penting, ya, bahkan bisa mengalahkan hubungan yang saya sebut tadi, di mana sebenarnya saudara-saudara Yesus yang lainnya. Walaupun kita tidak membahas saudara-saudara mengenai apakah keluarga Yesus itu adalah keluarga kandungnya betul-betul atau merupakan keluarga tirinya, kita tidak pernah tahu dengan pasti saudara-saudara. Tetapi pada momen itu, Yesus menyerahkan ibunya kepada salah satu dari muridnya agar bisa dia mengawasi dan menjaga, memelihara ibunya. Saudara-saudara, apa yang mengherankan tentang kekeluargaan kita sebagai keluarga anak-anak Tuhan?
Sebuah keluarga adalah sekelompok orang yang terikat dan terhubung satu dengan yang lainnya, saudara-saudara, di dalam kasih yang tidak bersyarat. Ya. Dan kita selalu biasanya, saudara-saudara, melakukan perbuatan baik, ya, sesuatu yang baik kepada sesama anggota keluarga tanpa mengharapkan timbal balik. Saudara dan saya kalau ketemu dengan adik kita, kakak kita, dan kita tersenyum, tertawa bersama-sama tanpa mengharapkan imbalan balik bahwa yang bersangkutan atau saudara kita ini akan tertawa lagi bersama-sama dengan kita. Tidak, saudara-saudara. Mengapa? Karena apapun yang kita lakukan, apakah itu tersenyum, tertawa, menangis, atau mendukung, melakukan sesuatu, saudara-saudara, semua kita lakukan tanpa tujuan untuk mengharapkan balasan karena mereka adalah saudara kita. Saudara-saudara, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19, kalau saya bacakan dari terjemahan baru, firman Allah berkata begini, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah." Nah, bagian akhirnya yang mengatakan anggota-anggota keluarga Allah. Sedangkan di dalam versi yang mudah dibaca, saudara-saudara, kita melihatnya begini. Sekarang kamu bukan lagi pendatang atau orang asing, tetapi kamu adalah warga bersama umat Allah. Nah, saya bacakan, saudara-saudara, dari firman Allah yang hidup, dari Efesus 2 ayat 19 ini berbunyi begini. Sekarang, saudara bukan lagi orang asing di hadapan Allah, atau warga asing bagi surga, melainkan anggota keluarga Allah, serta warga kerajaan Allah, bersama-sama dengan orang Kristen yang lain. Nah, saudara-saudara, di dalam terjemahan dari firman Allah yang hidup, kata-katanya menjadi begitu terkonstruksi bagus. Ya, karena dikatakan begini, melainkan anggota keluarga Allah serta warga kerajaan Allah bersama-sama dengan orang Kristen yang lain. Nah, disinilah maksud saya, saudara-saudara, bahwa kekeluargaan rohani itu menjadi sesuatu yang sangat unik, menjadi sesuatu yang saya katakan bahwa kita sebelumnya tidak pernah berpikir. Nah, hari ini, saudara-saudara, kalau saudara tanya kepada saya, dan saya kira juga kalau kita tanya kepada pribadi kita masing-masing, kita sebenarnya lebih banyak berkomunikasi dengan siapa? Kita lebih banyak berkomunikasi dengan keluarga seiman kita daripada dengan keluarga kandung kita sendiri. Dengan kakak kita, dengan adik kita, ya saudara-saudara, kita kadang-kadang berkomunikasi, ya mungkin boleh dibilang 2 hari sekali, ya 3 hari sekali, tetapi dengan saudara seiman kita, hampir kita menanyakan bagaimana keadaanmu, dan saudara-saudara, mengapa itu bisa tercipta di dalam kekeluargaan rohani ini? Inilah yang yang firman Allah katakan, Paulus katakan, saudara-saudara, bahwa sejak kita kenal Yesus, sejak kita menerima Yesus di dalam hati kita, bertobat, saudara-saudara, maka kita dijadikannya sebagai anggota keluarga Allah bersama-sama dengan orang Kristen lainnya. Nah, dengan bahasa yang sedikit berbeda, saudara-saudara, kita bisa menyatakan begini, bahwa seperti di dalam dunia ini, identitas hidup kita itu ditentukan oleh hubungan yang ada. Misalnya, saya dalam status sebagai anak, ya saudara-saudara, maka identitas yang ada pada saya, saudara-saudara, yang melekat pada waktu saya berjumpa dengan ayah dan ibu saya kalau mereka masih hidup, maka saudara-saudara, saya memiliki identitas sebagai anak. Dan karena saya sebagai menantu, kalau saya bertemu dengan ayah, ibu, mertua, maka status saya, identitas saya, saudara-saudara, sebagai menantu. Jadi soal identitas diri kita dapat dikatakan hanya memiliki arti ketika itu diletakkan di dalam satu hubungan. Nah, hubungan ini, saudara-saudara, yang sangat menentukan identitas kita. Dan kekeluargaan kita, saudara-saudara, di dalam kerohanian kita, itu terhubung satu dengan yang lainnya. Dan dalam kaitan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama menyembah Yesus Kristus, kita memperoleh identitas yang baru kita oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Karena kita menjadi anggota keluarga Allah. Dan untuk menjadi anggota keluarga Allah karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya mesti menyadari bahwa hal ini, hubungan ini, akan terus-menerus sampai kepada kekekalan. Yang Rick Warren katakan bahwa ini terus-menerus berjalan sampai kepada kekekalan. Sedangkan kita dalam dunia ini, saudara-saudara, hubungan yang ada di antara suami dengan istri,
atau di antara orang tua dengan anak dalam hubungan persaudaraan kakak dengan adik, semua akan berakhir. Tetapi hubungan rohani akan terus berlanjut sehingga identitas kekekalan kita hanya bisa kita temukan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bukan gara-gara, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita terhubung dengan dimanapun orang-orang Kristen di dunia ini, sehingga kita menjadi sebuah keluarga yang besar. Bahkan saudara-saudara, belum pernah terbayangkan di dalam hati dan pikiran saya untuk mengenal saudara-saudara semua sebagai umat Tuhan yang bisa saya katakan apakah itu terkait dengan gereja kita, ya, GSJ CWS Kelapa Gading, ataukah saudara-saudara dalam hubungan dengan kalau saya pergi ke mana-mana tempat bertemu dengan teman-teman sesama GSJ atau sesama orang Kristen karena kita sama-sama percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, identitas yang berkelanjutan sampai kepada kekekalan itu terjadi oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan itulah yang menghubungkan kita sampai hari ini. Saudara-saudara, Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga berkata begini, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nah, ayat-ayat ini, saudara-saudara, tidak kita pikirkan di dalam konteks apakah kita Calvinis atau bukan. Tetapi saudara-saudara, marilah kita berpikir bahwa kalau Tuhan mengasihi kita, tidak ada seorang pun yang bisa merampas kita, menjauhkan kita dari kasih Tuhan, kecuali kita sendiri yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kalau bicara tentang apa yang ada disediakan oleh Tuhan, kasihnya yang luar biasa kepada kita, saudara-saudara, firman Allah katakan bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan kalau dia katakan bahwa dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, saudara tahu nggak waktu saya katakan tadi bahwa ini akan terus berlanjut. Siapa yang bisa memutus kita? Kekuatan apa? Pemerintah mana? Dan pengaruh apa yang bisa begitu hebat memisahkan kita dari tangan kasih Tuhan? Gak ada. Rasul Paulus mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Dengan kata lain, saudara-saudara, sepanjang kita terus-menerus terkait dengan Kristus, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, berjalan di dalam iman kepadanya, ya, saudara-saudara, maka saudara dan saya tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir, saudara-saudara, sampai kepada kekekalan. Sampai kepada kekekalan, saudara-saudara. Maka kita akan melihat bahwa dalam hubungan kita dengan sesama orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita berarak-arakan masuk di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, sesuatu yang luar biasa yang membuat hati saya teduh setiap kali mengingat tantangan-tantangan yang ada, apalagi di masa pandemi ini. Satu hari kita bisa ketemu dengan teman kita, saudara kita. Tetapi 2 hari kemudian kita bisa mendengarkan kabar dia dipanggil Tuhan. Saudara-saudara, suasana yang sekarang yang kita sebut sebagai penuh dengan luka di dalam hati orang-orang karena orang-orang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasih dan mereka sayangi. Saudara-saudara, tetapi Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dan kita semua terhubung karena kasih tersebut, saudara-saudara, menjadi sebuah keluarga untuk menghadapi segala sesuatu bersama-sama dengan doa, dengan kasih bersama. Saudara-saudara, Hosea pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Nah, pernyataan Allah, saudara-saudara, dengan simbol kejadian-kejadian di awal dari kitab Hosea, menyatakan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Dan itulah yang menghubungkan kita satu dengan yang lainnya, yang mengikat kita menjadi sebuah keluarga. Dan saudara-saudara, firman Tuhan itu begitu luar biasa yang menyatakan kepada kita seperti perkataan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-44. Nah, begini bunyinya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara-saudara, spirit yang ada di balik semua perkataan-perkataan Yesus, seperti dia katakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Maksudnya, saudara-saudara, untuk menjadi bagian daripada sebuah keluarga seperti kita saat ini terhubung satu dengan yang lainnya, kita mendengarkan khotbah bersama-sama oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan di berbagai tempat di dunia ini, apakah online, onsite, saudara-saudara, kita mendengarkan firman Allah, kita bersekutu bersama-sama. Saudara-saudara,
Dan dalam hal yang seperti ini, tidak mungkin kita terhubung satu dengan yang lain secara kebetulan. Firman Allah katakan, Bapa kita. Saudara-saudara, sehingga kalau saya kenal dengan saudara-saudara, saya berterima kasih kepada Tuhan karena saya mengenal orang-orang yang disayang oleh Tuhan juga, yang dikasih dan memberikan respons kepada kasih Tuhan, sehingga kita menjadi satu keluarga. Bukan kebetulan, bukan karena sesuatu yang terjadi begitu saja, saudara-saudara, maka kemudian kita bisa berkenalan. Enggak. Tetapi perkenalan kita dirancang oleh Tuhan. Perkenalan kita direncanakan oleh Tuhan. Dan perkenalan kita, saudara-saudara, mengandung maksud dan rencana Tuhan. Dan saya bersyukur bisa mengenal saudara-saudara. Dan saya juga berdoa berharap bahwa saudara-saudara juga bersyukur mengenal saya, saudara-saudara ya. Kita tuh dalam hal ini kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Karena sungguh, saudara-saudara, unik sekali bagaimana caranya. Saya berada di beberapa tempat pelayanan yang berbeda, tetapi waktu kita bisa mengenal orang. Dan kalau orang bertanya begini, Pak Budi, apa yang paling hebat, mujizat apa yang besar sekali dalam hidup Anda sebagai seorang hamba Tuhan? Jawaban saya sederhana. Saudara-saudara, selalu itu konsisten saya katakan, mengenal Anda adalah sebuah mujizat bagi saya. Mengenal saudara itu mujizat bagi saya. Kenapa? Bagaimana kita yang tadinya tidak saling kenal, tiba-tiba menjadi saya bisa kontak dengan saudara sebagai saudara seiman, dan saudara-saudara bisa kita saling kontak satu dengan yang lain, bahkan lebih daripada kita kontak kepada saudara kandung kita sendiri. Dan itu adalah sebuah keajaiban, saudara-saudara, sebuah keajaiban. Dan saya berdoa agar kita semua, saudara-saudara, bersyukur kepada Tuhan bahwa sungguh-sungguh kita mengenal satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara, bahwa kita satu dengan yang lainnya, dan kita sadar bahwa walaupun kita bisa mengalami yang kita sebut sebagai kesulitan-kesulitan di dalam hubungan satu dengan yang lainnya, yang nanti akan saya tunjukkan betapa uniknya kita bisa berada di dalam sebuah keluarga rohani. Tetapi Tuhan ingin agar kita menyadari, saudara-saudara, bahwa sungguh-sungguh kita terhubung satu dengan yang lain itu bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan sendiri yang merancangnya. Itu sebabnya, saudara-saudara, saya katakan bahwa kita menjadi keluarga melainkan anggota keluarga Allah serta warga kerajaan Allah bersama-sama dengan orang Kristen yang lainnya. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi anggota keluarga Allah dan menjadi warga kerajaan surga. Yang artinya, saudara-saudara, begini. Coba saudara-saudara bayangkan bahwa apapun sebenarnya yang membedakan saya dan saudara, apapun yang membedakan saudara dari saya, sekarang kita sama-sama menjadi anggota keluarga Allah. Saudara-saudara, apapun yang membedakan kita, ya, suku, lalu harta, lalu apalagi pendidikan, ya, apalagi saudara-saudara, segala hal yang membedakan kita, status sosial, segala hal yang membedakan kita. Kenyataannya hari ini adalah kita sama-sama di dalam Tuhan, kita adalah anggota keluarga Allah. Dan saya bersyukur bahwa kalau kita menanamkan pikiran ini, saudara-saudara, betapa sungguh berkat dan pengurapan Tuhan itu turun kepada kita semua. Saudara-saudara, hal yang lainnya yang perlu kita renungkan adalah siapapun kita dulu, siapapun saudara dulunya, siapapun saya dulunya. Saudara-saudara, yang penting sekarang kita sudah beda. Betul nggak, saudara-saudara? Siapapun kita, siapapun, ya, saudara dulu, saudara-saudara. Ya, kita mungkin mengatakan begini, kita tidak mau terlalu dikuasai oleh masa lalu kita. Yang penting sekarang kita sedang berjalan ke depan. Kita tidak terlalu merisaukan tentang masa lalu Anda. Yang kita perlu pikirkan adalah masa depan Anda. Jadi, saudara-saudara, siapapun kita dulu, yang penting sekarang kita sudah beda di dalam kekeluargaan kita sebagai sesama anak Tuhan. Dan saudara-saudara, bagaimanapun dulu kita hidup, sekarang kita memikirkan kebaikan sesama keluarga rohani kita. Ya, cara hidup kita dulu barangkali egoistik. Mungkin hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi sekarang, saudara-saudara, kita memikirkan kebaikan sesama keluarga rohani kita. Nah, saudara-saudara, ayat yang ke Efesus 2 ayat 13-15 berkata begini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, saudara-saudara, dalam tanda kutip, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Dan kedua pihak maksudnya adalah yang jauh dari segi
barangkali keturunan, suku, status sosial, saudara-saudara, sekarang sudah menjadi dekat oleh karena apa? Darah Kristus. Oleh karena kita menerima Yesus Kristus, sehingga kita disatukan menjadi dekat. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Yang dulu saudara-saudara barangkali oleh karena prejudis, oleh karena prasangka tertentu, sehingga itu menjauhkan kita satu dengan yang lainnya. Tetapi prasangka itu kemudian diangkat, kemudian dihancurkan, dirubuhkan saudara-saudara. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya yang jauh, saudara-saudara, satu dengan yang lainnya, menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara-saudara, damai sejahtera yang terjadi oleh karena segala tembok pemisah itu kemudian diangkat. Saudara-saudara, pernah nggak kita menyadari keajaiban sebuah keluarga? Ya. Nah, misalnya begini, saudara-saudara, seorang ayah yang mencari nafkah, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengadakan, mencukupi keperluan keluarga, saudara-saudara. Apa saja akan dilakukannya? Ya, apa saja akan dilakukannya? Pertanyaannya adalah, saudara-saudara, ada nggak di dalam dunia ini orang tua? Walaupun saya harus ngakuin ada juga sih saudara-saudara ya. Tetapi sebagian terbesar lah 99,9% kalau kita ditanya ada nggak orang tua yang saudara-saudara ketika dia menyediakan, bekerja dan menyediakan makanan untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Kemudian dia mencatat saudara-saudara pengeluaran-pengeluaran itu. Dan satu kali dia akan gunakan pengeluaran-pengeluaran itu untuk menagih kepada anaknya. Ada nggak yang seperti begini? Nggak ada. Gak mungkin, saudara-saudara. Semua dilakukan apa? Demi keluarga dan anak-anaknya. Nah, saudara-saudara, saya yakin dalam prinsip-prinsip yang sama, saudara-saudara. Seperti yang dikatakan, yang pernah diungkap oleh seorang tokoh pendidikan di negeri kita, Ki Hajar Dewantoro. Waktu dia mengatakan, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Saudara-saudara, saya kira maksudnya itu sudah jelas. Bukan hanya kita sebagai guru, tetapi sebagai orang tua. Saudara-saudara, dalam posisi manapun juga kita berada di depan, kita berada di samping, kita berada di belakang. Porsi kerjaan kita ini, saudara-saudara, itu seperti porsinya kita adalah one big family. Kita ini satu keluarga, saudara-saudara. Yang dikatakan bahwa, saudara-saudara, ya karena semua orang tua, saya yakin dulunya, saudara-saudara, semua orang tua adalah anak-anak. Dan semua mertua dulunya juga menantu, kan? Dan saudara-saudara, semua anak akan menjadi orang tua juga. Dan saudara-saudara, semua yang kita lakukan, berada di depan memimpin, berada di samping, atau berada di belakang untuk memberikan dorongan, semua dilakukan dengan spirit sebagai keluarga. Dan saudara-saudara, saya berdoa agar kita semua menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang saudara lakukan di dalam konteks kita sebagai keluarga, pertama nggak ada yang sia-sia. Dan yang kedua, saudara-saudara, bukan hanya itu, tetapi kita tidak akan banyak mengeluh. Karena apa? Karena kita melakukannya sebagai satu keluarga. Saudara-saudara, seorang suami yang mendukung istrinya untuk mengejar cita-citanya, saudara-saudara, terlepas dari segala situasi yang mungkin bisa saja menghambat dan seterusnya, saudara-saudara. Sudah semua dia lakukan apa? Dia lakukan karena mereka adalah satu keluarga. Saudara-saudara, seorang istri yang mendukung suaminya, saudara-saudara, mengapa dia lakukan? Mengapa dia sampai menginvestasikan waktunya untuk mendukung suaminya? Karena satu keluarga. Dan saudara-saudara, seorang ibu yang mengorbankan segala sesuatu, saudara-saudara, bahkan kesehatannya sendiri demi anak-anaknya. Mengapa? Satu keluarga. Dan saudara-saudara, waktu kita dalam keadaan tertekan, waktu kita dalam keadaan yang tidak enak, saudara-saudara, kemudian kita bisa sharing satu dengan yang lainnya. Dan kita yakin waktu kita sharing dengan saudara-saudara kita, mereka tidak akan mentertawakan penderitaan kita. Dan saudara-saudara, mengapa itu terjadi? Karena kita adalah satu keluarga. Saudara-saudara, kita satu keluarga, dan untuk itulah kita ada sebagai sebuah keluarga.
Saudara-saudara, dan tidak mempedulikan gender kita apa, umur kita apa, dan saudara-saudara, yang penting sepanjang kasih, respect, dan juga tanggung jawab ada di situ, saudara-saudara. Saya yakin sepenuhnya bahwa kekeluargaan itu, saudara-saudara, diberkati oleh Tuhan. Ya, hubungan yang ada di antara satu dengan yang lainnya, saudara-saudara, diberkati oleh Tuhan. Dan kalau dasar yang pertama ini adalah karena kita ada di dalam Kristus, maka kita sekarang menjadi satu keluarga rohani. Saudara-saudara, itu dasar atau filosofi kita yang pertama. Didasarkan dari kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita dijadikan menjadi satu keluarga. Nah, mengapa kasih keluarga atau kasih di dalam keluarga itu begitu unik, saudara-saudara? Begini, memang saudara-saudara kalau orang memilih jodoh, jelas prosesnya dia pilih dulu jodohnya siapa, dia memilih. Ya. Nah, saudara-saudara, tetapi setelah kita membuat pilihan itu, kemudian lahirlah anak-anak kita, maka apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang terjadi adalah bahwa kita hanya bisa menerima, kita hanya bisa mengasihi, kita hanya bisa menerapkan tanggung jawab kita pada mereka. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu sesuatu. Kalau kita betul-betul merasa dilahirkan di dalam keluarga Allah, kita percaya kepada Yesus Kristus, kita menjadi bagian daripada sebuah keluarga. Saudara tahu apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa lakukan yang ini kecuali menerima, kecuali mengasihi, kecuali kita menerapkan tanggung jawab kita pada mereka. Bukankah itu yang kita lakukan kepada anak-anak kita? Karena kita adalah keluarga. Saudara-saudara, tidak salah kalau Efesus 6 ayat yang keempat berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi saudara-saudara, orang tua yang mendidik anaknya, bisa mendidik anaknya tanpa membangkitkan rasa atau kemarahan di dalam hati anak-anak kita. Kewaspadaan kita, saudara-saudara, apalagi ketika situasi menjadi sangat sensitif, ya. Apa sih yang membuat hati orang itu menjadi sangat sensitif? Saudara-saudara, kalau kesulitan datang bertubi-tubi, kalau kesulitan datang secara bersamaan, biasanya orang menjadi sensitif. Dan pada waktu itu, saudara-saudara, hubungan bisa rusak. Apakah hubungan di antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak dengan anak, adik dan kakak, bisa rusak oleh karena satu kejadian yang kita sebut sebagai kejadian kerugian, kejadian yang disebutnya bencana atau apa, yang datang beruntun, saudara-saudara. Kalau satu kejadian mungkin orang bisa pikul, tetapi kalau beberapa kejadian yang mengesalkan hati terjadi secara bersamaan atau secara berurutan, biasanya orang menjadi sensitif. Dan saudara-saudara, bapak-bapak juga bisa membangkitkan amarah kepada anak-anaknya dengan ucapan, ya, dengan tidak memberikan harapan, atau bapak-bapak juga bisa membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak dengan cara menunjukkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu disaksikan oleh anak-anak. Apa itu, saudara-saudara? Nah, sebagai orang tua, kita mengusahakan agar anak-anak kita itu mendapatkan hal-hal yang baik. Tetapi, saudara-saudara, kalau seorang ayah, seorang bapa memaparkan dirinya kepada situasi-situasi yang rumit, saudara-saudara, dan situasi yang rumit itu sengaja dipertontonkan, saudara-saudara, sehingga martabat orang menjadi jatuh, dan anak-anaknya harus melihat bagaimana ayahnya dihina oleh orang. Saudara-saudara, ini kadang-kadang menghasilkan bukan sesuatu yang baik, tapi kemarahan di dalam diri anak-anak, kebencian. Itu sebabnya kita harus minta hikmat dari Tuhan, pengalaman apa sebenarnya kita mau agar anak kita bisa ikutin, tanpa menimbulkan amarah di dalam hati mereka. Saudara-saudara, bukan berarti kita overprotective untuk anak-anak kita, tetapi kewaspadaan kita untuk menyediakan pengalaman-pengalaman yang sehat untuk mereka. Tantangan kita tunjukkan, tetapi saudara-saudara, sesuatu yang bisa membahayakan hati mereka sehingga mereka menjadi marah. Kalau mereka marah kepada orang tua, saudara-saudara, barangkali itu membutuhkan waktu untuk disembuhkan. Tetapi saudara bisa bayangkan kalau mereka marah kemudian kepada Tuhan. Dan itu sebabnya mereka bisa pergi menjauh dalam hidup mereka. Saudara-saudara, dan di dalam sebuah keluarga, privasi itu menjadi terbatas karena proksimitas.
ya, proximity. Nah, saudara-saudara, kedekatan. Nah, kedekatan itu memang mengandung risiko, saudara-saudara. Akan ada sharing barang-barang, makanan kita sharing karena kita satu keluarga. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang ada kompetisi perhatian di dalam keluarga. Dan kerelaan untuk menghormati hak orang lain sekuat mungkin. Hanya itu yang bisa menyelamatkan keadaan kalau kita berada di dalam satu keluarga. Itu sebabnya sangat unik. Berada di dalam sebuah keluarga, saudara melihat semuanya. Sehingga orang mengatakan, saudara-saudara, kalau kita pergi ke gereja, ya jangan lihat dapurnya. Kalau dapurnya semua, dapur juga kotor. Betul nggak, saudara-saudara? Ya, dapur semua kotor. Ya, memang sekarang banyak juga dapur yang bersih, saudara-saudara ya. Tapi kadang-kadang dapur kita ada dua. Dapur yang betul-betul untuk masak, dengan dapur yang makanan-makanan sudah menyiapkan, tinggal memanaskan saja. Saudara-saudara, mengapa kita harus bisa menyadari di dalam sebuah keluarga. Kadang-kadang kalau kita menyatakan apakah sebuah keluarga itu adakah keluarga yang sempurna? Nggak ada. Proksimitas itu, kedekatan, saudara, selalu menimbulkan percikan-percikan. Nah, asal percikannya jangan terlalu banyak juga ya, saudara. Kalau percikan terlalu banyak berarti dia nggak beres juga. Nah, tetapi kalau terjadi sesuatu biasanya karena itulah berada di dalam satu keluarga. Jangan kecewa oleh karena saudara-saudara melihat hidup ini tidak sempurna, atau teman kita tidak sempurna. Itulah keluarga. Keluarga, saudara-saudara, sekali lagi, begitu kita, pada mulanya kita memilih nih. Kita memilih ya, memilih jodoh kita, dan setelah kita pilih jodoh kita, Tuhan memberikan anak-anak kepada kita. Begitu anak-anak itu lahir, tugas saudara hanya menerima, mengasihi, dan menjalankan tanggung jawab. Dan saudara-saudara, begitulah kita terhadap saudara-saudara seiman. Kita berada bersama-sama di dalam Tuhan. Kita disuruh oleh Tuhan untuk menerima, mengasihi, dan menjalankan tanggung jawab. Saudara-saudara, kasih di dalam keluarga juga sangat unik karena apa? Setiap orang adalah supirnya. Nah, ini sebenarnya bukan sindiran untuk kita semua, karena ini terjadi, saudara-saudara. Apa keunikan seorang supir? Supir itu, saudara-saudara, satu yang berbuat, yang lain semua terguncang-guncang. Betul nggak, saudara-saudara? Dia bawa itu di tempat dia. Kalau kita bawa mobil, saudara-saudara, kita setir mobil, yang nyetir satu. Tapi kalau dia bawa ke tempat yang berlobang, yang bergoncang siapa? Semuanya bergoncang. Dan itulah keluarga, saudara-saudara. Kalau kita sebagai satu keluarga, satu orang yang susah, kadang-kadang saudara-saudara kita kemudian juga merasa harus bisa memikul sebagian kecil daripada penderitaan saudara-saudara kita. Mengapa kita saling menolong, mengapa kita saling memperhatikan, mengapa ada kehebohan tertentu di dalam keluarga. Dan dengan seluruh kesabaran kita, we are in a family. Dan saudara-saudara kita ada di dalam satu keluarga. Dan terutama ketika kita telah menjadi one big family, saudara-saudara, kita bisa melihat segala sesuatu. Yang saya katakan, setiap orang adalah supirnya. Karena satu orang yang sakit, semua orang bisa juga kepikiran. Ya, ada satu orang yang punya masalah, yang lain ikut kepikiran. Dan setiap keluarga, saudara-saudara, memiliki tradisi tertentu. Ya, yang saya yakin, saudara-saudara, ini adalah sebuah ungkapan yang sangat benar karena setiap gereja memiliki tradisi sendiri. Dan setiap kekeluargaan kita memiliki tradisi dan kebiasaan sendiri. Dan saya berdoa agar kita semua bisa menyadari hal-hal seperti ini, saudara-saudara. Itu sebabnya kadang-kadang kita berjumpa dengan orang yang merasa, aduh saya tidak biasa, ya saya tidak biasa dengan ini, saya tidak biasa dengan itu. Tetapi lama-lama orang menjadi terbiasa. Semua kebiasaan diciptakan oleh manusia. Tergantung kita mau ikutin atau tidak. Dan saudara-saudara, kalau kita berada di dalam satu kekeluargaan sebagai sebuah keluarga rohani dalam gereja, maka kita pasti mengerti hal-hal yang nanti dalam perjalanannya dapat melihat apakah itu tradisi keluarga dan kebiasaan keluarga, saudara-saudara. Sesuatu yang sangat berbeda, tetapi akhirnya kita bisa menerima satu dengan yang lainnya. Dan saudara-saudara, kita juga membawa warisan sejarah masa lalu dari hidup kita masing-masing. Yang penting bahwa kita menyadari saja bahwa sebagai satu keluarga, kita semua, saudara-saudara, datang dengan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Datang dengan luka-luka masa lalu kita. Tetapi kalau kita masing-masing menyadari bahwa barangkali perjuangan seseorang untuk lepas dari luka masa lalunya belum selesai. Dan kita sebagai anggota keluarga, sama-sama yang telah disembuhkan oleh Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang lain. Kita ada di dalam sebuah keluarga rohani, bukan untuk saling melukai,
tapi kita ada di dalam sebuah keluarga rohani untuk saling mendoakan, untuk saling mendukung, untuk saling menyembuhkan. Saudara-saudara, suka atau tidak suka, ya, seseorang yang menjadi bagian daripada kekeluargaan kita pasti membawa deposit masa lalu. Tetapi deposit masa lalunya itu adalah juga kesempatan bagi kita untuk menggunakan kesembuhan, kuasa kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam keluarga kita, dalam diri kita. Kita bisa pakai, saudara-saudara, untuk menolong sesama kita. Saudara-saudara, saya kira semua pusat daripada pikiran hati kita pada hari ini adalah bagaimana kita bisa betul-betul memelihara hidup kita sebagai satu keluarga. Dan dalam masa pandemi ini dibutuhkan yang seperti saya katakan tadi, sikap dan pengertian bahwa kita adalah satu keluarga besar. Dan kita telah dipersatukan oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita terhubung satu dengan yang lainnya. Dan saudara-saudara, percaya atau tidak, hitunglah sendiri. Berapa banyak saudara berhubungan dengan saudara-saudara kandung sendiri. Saudara-saudara kandung, ya, dibandingkan dengan saudara-saudara seiman. Kita banyak sekali saudara-saudara menginvestasikan waktu tenaga kita ternyata dengan keluarga rohani. Tanpa sadar, Tuhan menunjukkan kepada kita, inilah yang akan terus-menerus sampai kepada kekekalan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan supaya kami makin hari makin menyadari bahwa kami adalah bagian daripada sebuah keluarga yang besar, dipersatukan oleh karena kami percaya Yesus Kristus. Ada beberapa dari antara kami mungkin Tuhan yang pada hari ini merasa hidupnya kurang begitu bisa merasakan kekeluargaan di dalam Kristus. Tetapi kami ingin pertama-tama menyadari bahwa kami sebenarnya sudah percaya kepada Yesus dan kami hanya membutuhkan satu keluarga, tempat di mana kami bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Dan Tuhan Yesus, pada hari ini kalau ada di antara kami yang merindukan kekeluargaan seperti kata firman Tuhan, kami adalah anggota keluarga Allah. Kiranya Engkau berbicara. Kiranya Engkau berkata-kata ke dalam hati kami, Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, kalau ada di antara kita yang baru pertama kali akan dan mau menyerahkan hati saudara kepada Yesus, ikutilah doa yang akan saya naikkan ini. Bapa di surga, pada hari ini, saya menyerahkan hati saya. Engkau menyelamatkan saya. Dan Engkau memasukkan saya ke dalam kekeluargaan diri-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan percaya kepadamu, saya menjadi anggota dari keluarga Allah. Pertemukan saya dengan orang-orang yang sama-sama mengasihi-Mu, yang bisa menerima saya menjadi bagian dari keluarga Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya serahkan hati saya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami sekali lagi menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan makin hari kami ikut Yesus. Kami makin menyadari bahwa kami adalah bagian daripada sebuah keluarga yang besar. Karena kami percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami, Tuhan, yang memerlukan kekuatan dari Tuhan, Tuhan, sekali lagi kami minta campur tangan-Mu. Supaya Engkaulah yang meyakinkan kami, ya Bapa, bahwa di sekeliling kami ada orang-orang, saudara-saudara seiman yang disediakan oleh Tuhan menjadi bagian daripada kekeluargaan itu. Yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan, untuk menguatkan, untuk memulihkan, untuk mendukung. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka hati kami pada hari ini sebab Yesus menyayangi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman Allah dan kita telah memuji Tuhan. Dan sekarang kita akan mengakhiri kebaktian kita. Marilah kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, terima kasih telah bergabung bersama-sama dengan kami di dalam Church Online Gereja kami. Dan kalau saudara-saudara ingin menjadi jemaat online kami, maka saudara-saudara bisa mengklik tautan yang ada di chat atau juga yang ada di deskripsi video di YouTube. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan saudara-saudara, sekali lagi di masa pandemi, ingatlah kita adalah bagian daripada sebuah kekeluargaan. Dan saya berdoa agar keluarga rohani kita menjadi sangat penting bagi kita dan akan menggantikan banyak yang kita rasa kurang di dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengisinya melalui keluarga rohani. Dan ingat, ini juga akan terus-menerus sampai kepada kesudahan zaman. Saudara-saudara, masuk dalam kekekalan. Ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan memberkati kita, saling menyemangati satu dengan yang lainnya, kuat di dalam Tuhan dan jadi berkat di masa keterbatasan. God bless.